Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan manisnya ibadah di dalam kitab Al-Hikam. Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilah. Barang siapa yang berhasil merasakan buah manisnya ibadah di dunia, maka hal itu bisa dijadikan tanda terimanya amal atau sebuah persekot oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi barang siapa yang berhasil merasakan buah manisnya ibadah, maksudnya kita ibadah di dunia itu terasa lezat. Waktu kita nggawikan salat lezat. Waktu kita zikir terasa lezat, mantap, enak, batin, rasa batin itu tenang. Walaupun pada hakikatnya ketenangan itu di atas dunia ini dikatakan tidak ada. Akan tetapi dalam riwayat kan ada yang mengatakan bahwasanya ketenangan itu tidak ada di atas di dunia ini terkecuali tatmainul qulub, ketenangan dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah, berarti ada ketenangan. Tenang kita dalam ibadah, tenang kita dalam sholat, tenang kita dalam zikir, tenang kita saat kita sedekah, tenang kita ngawikan ibadah, malah ngerasakan terasa lemah nian. Nah itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya kita beramal. Allah terima karena kita merasakan kelezatan di dalam ibadah. Buah dari amal ibadah yang dirasakan di dunia ialah merasakan kelezatan manisnya ibadah. Artinya buahnya. Di dunia ini ngerasakan kelezatannya tuh nikmat kita dalam ibadah itu buah hasil daripada ibadah-ibadah kita yang Allah terima, Allah ijabah. Akan tetapi balasan pahala itu Allah simpan untuk kaget di akhirat balasannya. Jadi pahala itu pada hakikatnya Allah kasih pada hari akhirat kaget. Di mana rasa kenikmatan itu tidak ada bandingannya. Nikmatnya saat ibadah itu makanya para alim ulama mereka zikirnya tahan ribuan kali. Tengok para ulama ada yang sholawatnya sampai 25.000 kali dalam sehari. La ilaha illallah 25.000 kali dalam sehari. Allah 25.000 dalam sehari. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 25.000 kali. Itulah ngapa? Karena dia ngerasakan kenikmatan. Al-Imam Al-Junaid itu sholatnya sunnahnya sampai 400 rakaat. Ngapa? Karena mereka ngerasakan kelezatan dalam ibadahnya. Ada kisah Taba Al-Ghulam itu pernah berkata, beliau ngomong, saya melatih diri saya sholat malam selama 20 tahun. Nah, Taba Al-Ghulam ini sholat malamnya selama 20 tahun. Jadi sholat tahajudnya itu sudah dilakukan selama 20 tahun. Setelah itu barulah saya merasakan bagaimana lezatnya bangun tengah malam untuk beribadah. Berarti setelah dia 20 tahun sholat tahajud, dia terus berusaha untuk sholat tahajud. 20 tahun kemudian baru dia merasakan yang namanya lezat di dalam ibadah. Lezat, terasa lezatnya. Sholat tahajud itu lezatnya luar biasa. Tapi setelah dia ngamalinya selama 20 tahun. Itu Tabah Al-Ghulam. Thabit Al-Buni juga pernah ngomong atau pernah berkata, saya melatih diri saya membaca Al-Quran. Nah, ini dia ngelatih diri dia itu dengan cara baca Al-Quran selama 20 tahun. Artinya sama dengan Tabah Al-Ghulam tadi. Kalau Tabah Al-Ghulam tadi dengan sholat tahajudnya selama 20 tahun. Kalau Thabit Al-Buni membaca Al-Qurannya selama 20 tahun. Setelah itu barulah saya merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Jadi nikmatnya baca Al-Quran, dia terus istiqomah belajar, baca. Tadabbur Al-Quran, artinya dia terjemahkan Al-Quran dan dia pahami maknanya, kemudian dia amalkan. Setelah 20 tahun dia baru merasakan nikmatnya baca Al-Quran tadi. Nikmat senikmat-nikmatnya.
Kadang ada ulama tuh gara-gara baca Al-Quran, sebab dia baca Al-Quran sampai dia lupa untuk makan. Saking kenikmatnya, itulah nikmatnya dalam ibadah. Baca Al-Quran nikmatnya, tahajud nikmatnya. Abu Turab berkata, bila mana seseorang sudah sungguh-sungguh menancapkan niat satu amalan, sungguh-sungguh dalam beramal, itu niatnya sungguh-sungguh, dia kepengen beramal, maka dengan cara itu dia sudah merasakan manisnya ibadah sebelum mengerjakannya. Nah, berarti sungguh-sungguh kita dalam berniat untuk beramal, itu pada dasarnya atau pada hakikatnya kita tuh sudah merasakan manisnya ibadah. Contoh, wong sungguh-sungguh dalam niatnya kepengen sholat, kepengen di masjid, kepengen yang rasanya baca Al-Quran, cuma niat asal mulanya, itulah pertanda bahwasanya Allah sudah nanjapkan, Allah sudah kasih buah kelezatan dalam ibadah. Barang siapa yang mengerjakan amalannya dengan ikhlas, maka dia akan merasakan kelezatan ibadah ketika ia mengerjakannya. Jadi beramal itu ikhlas, tidak butuh kita ditengok wong pada hakikatnya, pada dasarnya, tidak butuh kita dipandang wong, tidak butuh kita dinilai wong bagus dalam ibadah. Bahkan kita rahasiakan ibadah kita itu, kita sembunyikan ibadah kita itu, bahkan kita tidak bercerita dengan wong. Kalau bukan tujuannya untuk dakwah, maka itulah kita pasti akan merasakan kenikmatan dan kelezatannya dalam beribadah atau beramal pada saat kita menggawikannya. Jadi sudah niat dengan yang ikhlas, pada saat kita menggawikannya tambah enak. Amalan seperti inilah tanda diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak ada ngerasa lagi, kita ngerjakan amalan itu dengan ikhlas. Gak perlu kita nak dipandang wong, ditengok wong, supaya kita dikatakan wong, oh kita itu mulia. Itu bukan sebab amalan, amalan cuma karunia. Nah disitulah di saat kita ikhlas dalam beramal dan kita ngerjakannya juga terasa enak, sejuk batin kita. Nah itulah pertanda kalau kita nak nengok amalan kita tu pada hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan pernah berkata, carilah kelezatan amal ibadah pada 3 segi. Beliau ngomong alasan untuk mencari kelezatan dalam beramal, kita beramal ibadah tu apa? Baca Quran, solat tahajud, sunnah lain, solat yang banyak, puasa, zakat, wal akhir dan lain-lain. Bila kamu memperolehnya, bergembiralah kata beliau, dan teruskan mencapai tujuanmu. Bila kamu belum mencapainya, ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Jadi kalau kita belum terasa nikmatnya, itu pertanda bahwasanya pintu Allah itu maksudnya masih ditutup. Jadi terus kita gapai dengan apa hal, 3 hal yang disebut beliau tadi. 3 hal itu, yang pertama ketika membaca Al-Quran, yang kedua ketika berzikir, dan yang ketiga ketika sujud, ketika kita sedang sujud. Nah, jadi dalam 3 hal inilah untuk mencapai suatu waktu kita untuk mencapai kelezatan dalam beramal, kita cari dalam 3 hal ini. Yang pertama waktu kita baca Al-Quran, sungguh-sungguh kita baca Al-Quran, tancapkan dalam hati niat yang ikhlas tadi dikatakan, dan kita kerjakan dengan niat hati semata-mata berharap membaca Al-Quran. Allah mandang hati kita karena sebab bacaan kita Al-Quran mulai daripada lisan kita. Kemudian berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, zikir Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadzalik astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ketika sujud, di saat sujud itu keadaan paling rendah, paling dekat kita sama Allah, maka terasa enak sujudnya. Semakin sujud semakin lama kita semakin rindu kita dengan Allah, semakin terasa kita Allah mandang kita. Maka 3 sisi inilah suruh dikatakan oleh Al-Hasan supaya kita mencari untuk kelezatan ibadah dalam 3 sisi ini. Ada yang menambahkan seseorang memperoleh kelezatan amal ibadah ketika dia sedekah dan ketika dia bangun malam atau solat tahajud. Ada yang bertanya mengenai hal ini, sejak kapankah kamu mengenal Allah?
Dia menjawab, tatkala saya melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah ajarannya, aku merasa malu kepadanya. Nah, pada saat ini ada yang ngomong bahwasanya, yang bercerita, dia nanya, kapan engkau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Kemudian dia menjawab, pada waktu dia berbuat maksiat, kemudian dia terasa bahwasanya bertaubat telah melanggar daripada perintah Allah, dan pada saat itu dengan rasa perasaan taubatnya dalam perbuatan dosanya, dia ngerasa pada detik-detik itulah kelezatan dalam ibadah dia rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.